situasi bangsa yang tidak sedang baik-baik saja, terjadi kegaduhan yang luar biasa yang sedang menimpa, yang ditujukan kepada orang tua kita, inspiratif kita, panutan kita Pak Jokowi. Ya, kita berharap tentunya Bapak Presiden dengan segala kewenangannya bisa menyegerakan mengakhiri kegaduhan yang terjadi tentang ijazah palsu. Dan yang terakhir hari ini sedang memunculkan lagi tentang Mas Wapres. Nah, kami berharap, kita berharap semua dari keluarga besar PSI, ini dari Kemendiknas, untuk segera memberikan ketegasan terhadap tentang keabsahan ijazah yang sedang dipermasalahkan oleh oknum-oknum yang sedang yang memang sengaja mencari-cari atau sedang membuat kegaduhan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden, bahwa oknum-oknum ini memang adalah orang-orang yang sengaja membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada malam hari ini alhamdulillah saya Dr. Tifa didampingi oleh kuasa hukum kami dari tim penegak pejuang keadilan. Dan pada malam ini kami ingin menyampaikan beberapa update terkait dengan beberapa langkah yang sudah kami lakukan dalam 2 minggu terakhir. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya pada bulan kelima setelah semua perjuangan ini, bagaimana kita menegakkan kebenaran, membongkar kebenaran tentang keabsahan dari dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sampailah kita pada sebuah pengertian yang sangat mendalam dan kesimpulan atas semua peristiwa ini. Ini adalah sebuah situasi di mana kita merasakan suasana batin yang sangat mendalam dari segenap rakyat Indonesia, dari seluruh komponen, dari seluruh klaster yang ada pada bangsa ini, di mana kita semua sudah pada simpulan berdasarkan dari penelitian yang kami lakukan, saya, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, sejalan dengan apa yang sudah dilakukan sekian tahun yang lalu, tepatnya mulai sejak tahun 2016 oleh seorang pejuang yang ingin membongkar tentang kebenaran ijazah dari Joko Widodo yang akhir-akhir ini menjadi berita karena sudah keluar dari penjara, dari tahanan, yaitu Pak Bambang Tri. Setelah sebelumnya Gus Nur pun sudah dibebaskan dengan amnesti. Suasana batin itu kami tangkap di mana berdasarkan dari penelitian berbasis algoritma yang sudah dirilis, 93% dari rakyat Indonesia pada dasarnya sudah mempercayai Joko Widodo ini memang tidak otentik atau palsu. Dan kami secara saintifik juga membuktikan dengan metodologi kami bertiga dari sisi ilmu telematika, digital forensik, dan neuroscience behavior, neuropolitika. Kami memaparkan di dalam buku kami Jokowi's White Paper yang merupakan sebuah kajian ilmiah bahwa memang betul ijazah Joko Widodo itu tidak otentik atau fake. Dan kemudian senarai dengan itu, maka kami saat ini sudah melakukan sebuah langkah selain langkah advokasi yang terus-menerus dilakukan ke berbagai stakeholders, terus-menerus dengan penuh kegigihan oleh tim kuasa hukum kami ke berbagai stakeholders, mulai dari kepolisian beserta organ-organ kepolisian yang terkait dan relevan, kemudian ke DPR, nanti juga akan disampaikan oleh kuasa hukum kami, kemudian dari sisi saintifik, dan bagaimana kami melakukan sosialisasi mengenai temuan ilmiah kami dengan melakukan grand launching serta bedah buku di berbagai tempat, dan rencananya dalam waktu dekat kami juga akan melakukan safari bedah buku Jokowi's White Paper ini
ke universitas-universitas, ke pesantren-pesantren, ke lembaga-lembaga yang relevan, dan kami siap untuk mempertanggungjawabkan temuan ilmiah kami. Kami siap buku kami dibedah, kami siap buku kami dianalisis, kami siap buku kami dikritisi oleh seluruh komponen. Dan kami berharap dengan sosialisasi melalui safari bedah buku yang sudah kami lakukan dan insya Allah akan terus kami lakukan, kami bertiga bersama dengan para orang-orang yang terlibat di dalam bagaimana kita mencari kebenaran atas ijazah Jokowi ini, maka insya Allah kami akan terus melakukan langkah kami dalam melakukan advokasi dan sekaligus sosialisasi. Kedua stakeholder yang sangat penting yaitu DPR, di dalamnya ada Komisi 10 yang membidangi bidang pendidikan dan Komisi 3 yang membawahi hukum, adalah dua stakeholder utama yang kami tunggu undangan mereka dalam rapat dengar pendapat umum yang insya Allah nanti akan membuka wacana dari para stakeholders, para pejabat, para pemangku kebijakan untuk kemudian kita bersama-sama di dalam sebuah suasana batin yang sama di mana kita ingin membersihkan sejarah kelam negara Indonesia dan kemudian kita akan menggantinya dengan kebenaran-kebenaran yang akan memulihkan keadaan batin yang terluka dan ternoda akibat dari upaya pemalsuan ijazah yang selama 10 tahun dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia. Dari sisi advokasi dan dari aspek hukum akan dijelaskan secara lebih mendalam langkah-langkahnya oleh koordinator dari tim kuasa hukum kami, yaitu Bapak Abdullah Al-Katiri. Kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dalam hari ini kita telah rapat ya, yang mana teman-teman sudah balik ya. Kami beberapa orang melakukan press conference podcast ini atau press conference ini. Satu hal lagi yang perlu kami tekankan bahwa kami telah melakukan langkah-langkah non litigasi istilahnya, yaitu ke beberapa lembaga, khususnya karena ini berhubungan dengan keterbukaan yang mana berhubungan dengan pasal 28F yang seperti kita sering sampaikan, kemudian dengan undang-undang keterbukaan publik nomor 8, maka kami melayangkan surat ke beberapa lembaga-lembaga yang khususnya lembaga yang berhubungan dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi di beberapa lembaga negara. Karena setiap lembaga negara itu diletakkan sesuai amanat undang-undang, yaitu pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kami sudah memberikan beberapa surat, yang memasukkan beberapa surat meminta informasi dan dokumen yang berhubungan dengan ijazah ini. Ijazah. Kami ke UGM 2 kali. Pertama yaitu kami menanyakan masalah ijazah S1 dan sudah dijawab oleh UGM bahwa semua ijazah dokumen-dokumen tersebut itu sudah dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Sudah tidak dipegang oleh UGM. Tapi kami juga heran, yang kami minta itu kan fotokopinya. Apakah fotokopi tidak dipunyai oleh UGM? Salinannya itu kan ya artinya tidak bisa diterima dengan akal sehat lah. Kemudian setelah itu, tidak lama setelah kami mendapatkan surat itu, Rektor UGM menyatakan bahwa yang mana belum pernah diucapkan sebelumnya, bahwa Jokowi bergabung atau masuk UGM itu dimulai dari sarjana muda. Itu jelas diucapkan. Oleh sebab itu gayung bersambutkan buat kami, dan karena sesuatu yang sifatnya belum pernah diinformasikan, kesimpulan kami berarti ada ijazah sarjana mudanya. Nah, kami bersurat kembali mengajukan ke UGM untuk mendapatkan salinan dari ijazah sarjana muda tersebut. Karena banyak kejanggalan-kejanggalan kan.
Dan alhamdulillah nampaknya untuk sementara UGM kooperatif karena menjawab pada kami bahwa akan diberikan informasi pada kami dalam waktu dekat ini. Kami menunggu, mudah-mudahan apa yang informasi yang diberikan pada kami itu sesuai dengan harapan kami sehingga tidak terjadi apa istilahnya lagi friksi lagi lah, tidak terjadi satu perdebatan lagi, mudah-mudahan. Karena apa yang dilakukan UGM itu adalah sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu yang saya katakan tadi. Yang satu hal lagi yang perlu, yang memang agak menggelitik ya, masalahnya beberapa saat yang lalu Bareskrim waktu mengumumkan bahwa setelah pengujian laboratorium forensik, konon kabarnya ijazahnya Jokowi, mengumumkan dengan beberapa data-data. Yang data-data itu memang sinkron sebenarnya kalau memang benar Jokowi masuk ke UGM dimulai dari sarjana muda. Karena dokumen-dokumen itu merujuk ke situ. Jadi seperti ada semacam belangku masuk pendaftaran dan sebagainya, itu yang dilingkari adalah sarjana muda. Kemudian KHS yang ditunjukkan juga KHS yang tidak sampai selesai, KHS yang dimungkinkan juga sampai sarjana muda. Dan ada satu hal lagi yang membuat kami bertanya, kalau memang benar Jokowi itu mulainya adalah sarjana muda, tapi kenapa ditunjukkan di koran nasional waktu itu, diantaranya koran Kedaulatan Rakyat, yang menyatakan bahwa pada tahun 80 itu Jokowi ada di daftar yang diumumkan melalui koran nasional termasuk Kedaulatan Rakyat itu. Sepemahaman kami, yang diumumkan di Kedaulatan Rakyat itu adalah sarjana S1. Kalau memang masuknya dari sarjana muda, berarti tidak seharusnya nama Jokowi tercantum di situ. Oleh itu banyak pihak yang menduga bahwa koran yang ditunjukkan itu bukan asli, bukan yang sebenarnya. Nah ini kan jadi makin lama makin terungkap kan hal-hal seperti ini. Tapi kami juga berpikir positif. Apakah itu salah satu situasi kebatinan dari kepolisian sehingga memberikan clue pada kami untuk menunjukkan bahwa dari sinilah kalian bisa melanjutkan suatu penelitian kalian atau penelitian maupun pengecekan lah artinya, atau pengecekan, penelitian atau pengecekan. Dan juga kami merasakan ada situasi kebatinan juga bahwa kepolisian itu memberikan kami satu gambaran atau clue pada saat gelar perkara kemarin. Kami sering melakukan gelar perkara, biasanya apalagi ini gelar perkara khusus yang dihadiri oleh petinggi-petinggi kepolisian, biasanya mereka itu bertanya pada kami atau memberikan pendapat. Semua orang yang dihadirkan di dalam gelar perkara itu bersuara, bertanya atau menjawab dan sebagainya. Apalagi gelar perkara tersebut juga melibatkan instansi eksternal. Contohnya ada DPR, ada Ombudsman, ada Kompolnas, Komnas HAM dan sebagainya. Itu tidak satu pun dari mereka 3 jam sampai hampir 4 jam itu yang berbicara. Jadi hening gitu. Jadi yang berbicara itu hanya 3 pihak. Satu adalah penyidik yang menjelaskan hasil penyidikannya, atau penyelidik waktu itu karena belum ada penyidikan, yang menjelaskan hasil penyelidikannya. Kemudian dari pihak yang dalam hal ini sebagai moderatornya yaitu Karo Wasidik sendiri, kemudian dari kami dan dari pihak Jokowi. Sedangkan yang lain itu hening. Bahkan direkturnya sendiri juga tidak ikut berbicara.
Nah, ini apakah ini satu clue bahwa mereka tidak mau ikut terlibat terlalu dalam masalah ini. Jadi situasi kebatinannya itu seperti yang kami rasakan, bahwa ini adalah menunjukkan bahwa mereka tidak yakin juga. Faktanya ijazah itu tidak dihadirkan pada waktu gelar itu. Yang tahu kan hanya direktur direktur umum ya, dan bagian laboratorium. Sedangkan unit-unit lain, baik itu Irwasum maupun dari bagian hukum maupun dari Propam dan sebagainya, itu kan tidak tahu. Bahkan mereka juga tidak menanyakan hal itulah. Ya, mudah-mudahan makin lama makin positif. Dan satu hal lagi yang baru-baru ini mengejutkan ialah KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025, yang mana tidak terlalu lama dicabut kembali, yang mengatakan bahwa ada 16 dokumen yang tertutup yang tidak dapat diakses maupun disampaikan pada publik. Ini agak aneh karena satu, itu sangat bertentangan dengan undang-undang keterbukaan publik yang jelas, apalagi keputusan KPU ini adalah jauh di bawah undang-undang keterbukaan publik secara hierarkis perundang-undangan. Jika bertentangan dengannya di atasnya, maka batal demi hukum, dianggap tidak ada. Itu sebelum diputuskan, kami melihat secara hukum demikian. Dan yang secara umum banyak masyarakat mempertanyakan kenapa KPU tiba-tiba ngeluarin pengumuman itu pada saat orang-orang pada ramai memasalahkan ijazah Jokowi dan Gibran. Biasanya KPU itu mengeluarkan keputusan KPU maupun PKPU dan sebagainya itu menjelang pemilu. Padahal pemilu itu masih 5 tahun lagi. Berarti apakah banyak orang menduga ada agenda tertentu? Yaitu ada kemungkinan banyak yang mengira adalah upaya untuk menyembunyikan data-data yang kemungkinan akan diakses atau diminta oleh masyarakat. Seperti itu. Bahkan banyak orang, banyak kalangan menyatakan jangan sampai KPU itu dinepalkan. Lah ini kan sesuatu yang luar biasa, ada pernyataan itu. Itu tidak sedikit orang menyatakan gitu. Bahkan kita tahu apa situasi di Nepal, apa yang terjadi, yaitu ada revolusi, ya kan? Jelas para pimpinan di situ, baik Menteri Keuangan dan Perdana Menteri dikejar-kejar dan sebagainya. Bukan hanya penjarahan dan juga bukan hanya pembakaran, tapi orangnya pun juga dihajar. Bahkan konon kabarnya ada yang dibakar. Lah, pernyataan di Nepal kan banyak kalangan mengatakan gitu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Dikhawatirkan, banyak orang berpikir seperti itu. Nah, kemana saja kami mintakan permintaan ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, yang semua lembaga negara yang mendapat dananya dari APBN itu diletakkan satu lembaga namanya pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dan kami telah memberikan ke banyak ya, beberapa, mungkin detailnya akan dijelaskan oleh rekan kami Pak Burhan. Barangkali silakan Pak Burhan. Yang ini yang menyangkut surat yang kita layangkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Kami akan bahwa melanjutkan hal tadi. Terkait hal itu, kami telah melayangkan beberapa surat kepada Komisi 10, Komisi Pendidikan, permintaan kami untuk audisi dan audiensi terkait pendidikan yang telah ditempuh oleh mantan Presiden Joko Widodo, juga kepada fraksi-fraksi, yaitu fraksi PKS, fraksi Demokrat, dan fraksi
dari Partai PDIP. Juga permintaan audiensi kepada Komisi 3 juga kami kepada Komisi 3 kami telah mengadukan atas permasalahan yang terjadi terkait adanya konferensi pers oleh Bareskrim mengenai proses uji laboratorium kepada ijazah mantan presiden tersebut. Terhadap KPU, kami telah melayangkan surat mempertanyakan dokumen yang telah dipergunakan oleh Joko Widodo sejak mengajukan sebagai calon wali kota di KPUD Surakarta. Juga kepada KPUD DKI Jakarta terkait dokumen yang telah dipergunakan oleh Joko Widodo saat mengajukan diri sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Terakhir, kemarin kami tanggal 10 memasukkan kepada KPU Pusat juga meminta informasi atas dokumen-dokumen yang dipergunakan oleh mantan presiden kita saat pencalonan di 2014 dan 2019 yang lalu. Karena tidak mungkin KPU tidak menerima seluruh dokumen. Sepengetahuan kami, jangankan untuk presiden, untuk para anggota legislatif sendiri itu dilakukan penelitian, bukan hanya terhadap dokumen, tapi mereka biasa mengkonfirmasi kepada penerbit dokumen tersebut atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang lainnya, kami juga menyertakan surat-surat tembusan kepada Komisi Informasi, kepada Lembaga Ombudsman dan Kompolnas. Alhamdulillah Ombudsman sudah menanggapi. Yang kami tunggu hari ini adalah tanggapan dari pihak KPU dan KPUD yang belum kami dapatkan jawaban. Mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban dalam waktu dekat karena KPU sendiri telah mencabut surat keputusan mengenai kerahasiaan yang harus dipertahankan mengenai seluruh informasi yang katanya itu adalah kerahasiaan calon presiden di 2014 dan 2019. Kelanjutan dari ini, alhamdulillah kami sudah mendapatkan respon-respon yang baik dari lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ombudsman kami beberapa kali diminta untuk bertemu dan kami sudah melakukan pertemuan itu. Insya Allah mungkin dalam beberapa hari kami juga akan kembali menghubungi Komisi Informasi terkait dengan informasi sepotong-sepotong, bahkan kalau kami simpulkan bahwa pihak UGM menolak untuk membuka informasi yang kami minta. Karena dalam tenggang waktu 14 hari kami diberikan melakukan gugatan ke Komisi Informasi. Cukup? Ya. Lanjut kepada rekan saya yang lain, Bang Fahri. Ya, baik. Saya lanjutkan dari aspek yang sudah disampaikan oleh para kuasa hukum kami, dan saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya ada sesuatu yang bersifat nonverbal yang kami tangkap dari sejak tanggal 22 Mei 2025 ketika Bareskrim menyampaikan hasil analisis dari Puslap 4. Pada hari itu kita semua, termasuk saya yang menjadi saksi dan sampai dengan hari ini pun menjadi terlapor, ingin sekali mendapatkan jawaban yang sejatinya bahwa ijazah Joko Widodo itu memang otentik atau asli. Itu sesungguhnya adalah jawaban yang kami inginkan.
Tetapi pada waktu itu justru kami melihat ada sebuah keraguan, ada sebuah kebimbangan yang muncul dari presentasi tersebut. Karena ternyata kami tercengang ada banyak dokumen-dokumen yang justru kami tidak sangka dipaparkan kepada kami, yaitu dokumen-dokumen yang justru menyatakan bahwa Joko Widodo ternyata menempuh pendidikan di UGM tidak melalui jalur S1 sarjana dengan melalui jalur ujian penerimaan PP1, tetapi justru melalui prodi atau melalui pendidikan sarjana muda. Dan ternyata beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Agustus 2025, Rektor UGM sendiri juga mengkonfirmasi bahwa Joko Widodo ini tidak memulai pendidikannya di program sarjana, tetapi di program sarjana muda. Sekitar 2 minggu atau bulan Juli, di akhir bulan Juli, tepatnya di tanggal 16 Juli 2025, mantan Rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, juga mengkonfirmasi hal sama. Walaupun kemudian pernyataan beliau dicabut atau ditarik, tetapi pada pernyataan tersebut yang sudah menjadi jejak digital yang abadi, Profesor Sofyan Effendi juga menyatakan hal yang sama, bahwa Joko Widodo tidak menempuh pendidikan perkuliahan di UGM itu melalui program sarjana, tetapi memulainya dengan program sarjana muda. Dan dari situlah kami bisa menangkap ada beberapa keraguan defensif yang muncul, ya, sebuah sikap nonverbal yang muncul dan kemudian diperkuat karena kebetulan saya bersama dua rekan saya, Dr. Rizmon Sianipar dan Dr. Roy Suryo, bersama dengan koordinator tim kuasa hukum kami, Bapak Abdullah Al-Katiri, menghadiri gelar perkara di tanggal 9 Juli 2025. Di situ kami terperanjat karena gelar perkara khusus, gelar perkara sebagaimana lazimnya disampaikan oleh kuasa hukum kami, biasanya gelar perkara itu sangat dinamis, penuh dengan diskusi, penuh dengan pertanyaan dari kedua belah pihak. Tetapi yang kami rasakan, gelar perkara ini sangat senyap, bersifat monolog bukan dialog. Tampak sekali pejabat-pejabat internal dari kepolisian menahan diri untuk bicara. Mereka hadir hanya sekedar hadir, tidak untuk menyampaikan pendapat. Dan menurut kuasa hukum kami yang sudah biasa mengikuti gelar perkara, itu adalah sesuatu yang tidak lazim. Maka suasana batin itulah yang kami tangkap. Dan kemudian ketika kami melaunching buku yang berisikan tentang penelitian ilmiah kami terkait dengan ijazah Joko Widodo melalui buku Jokowi's White Paper ini, yang saudara-saudara bisa lihat di depan kami, maka kami melihat bahwa ada kebimbangan yang muncul dari para institusi yang terlibat di dalam pengungkapan ijazah Jokowi ini. 1 dari kepolisian, 2 dari Universitas Gadjah Mada sendiri. Karena pada saat kami bersama 2 rekan kami menghadiri acara pertemuan dengan pihak Rektorat UGM tanggal 15 April 2025, di situ sama sekali tidak tersebut tentang riwayat perkuliahan atau riwayat studi Joko Widodo yang dimulai di program sarjana muda. Bahkan pada waktu itu kami dipertemukan dengan beberapa orang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo, dan ternyata mereka melalui pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh mereka sendiri, diantaranya oleh saudara Andi Pramaria, oleh saudara Samiuddin Tou, saudara Pronojiwo, mereka jelas menyatakan bahwa mereka adalah peserta didik atau mahasiswa dari program sarjana. Sehingga di sini kemudian muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian semakin membuat publik atau rakyat semakin meyakini atau mempercayai bahwa persoalan besar terkait dengan otentitas atau keaslian dari ijazah Joko Widodo ini. Persoalan ini sebetulnya sudah berlangsung
bukan hanya sekedar 4 tahun sejak tahun 2022 seperti yang disampaikan oleh Joko Widodo sendiri, tetapi bahkan sudah terjadi sejak 9 tahun yang lalu yang dimulai oleh Bambang Tri. Jadi ini adalah sebuah hal atau fenomena yang saya sebut secara neuroscience adalah disonansi dari sisi psikologi dan politik, di mana banyak sekali pihak yang terpaksa harus ikut di dalam polemik ijazah Joko Widodo ini. Padahal sesungguhnya pengungkapan dari ijazah Joko Widodo ini sesuatu yang semestinya sangat sederhana. Tetapi beberapa bulan yang kita mulai dari sejak bulan Mei 2025 sampai September 2025 ini justru kita melihat mengapa persoalan polemik ijazah ini tidak kunjung selesai. Karena ternyata misteri demi misteri ternyata melingkupi ijazah ini. Bukan hanya sekedar selembar ijazah yang semula khalayak atau publik menghendaki agar Joko Widodo menunjukkan lembaran ijazah aslinya, tetapi justru makin hari makin terbuka bahwa ada banyak misteri yang harus dipecahkan, baik secara hukum maupun secara saintifik. Dan penyelesaiannya bukan hanya sekedar kepada 2 dimensi itu, tetapi ini adalah sebuah penyelesaian yang bersifat nasional, penyelesaian yang bersifat kebijakan. Dan publik makin hari makin yakin dengan pernyataan-pernyataan blunder yang disampaikan oleh Joko Widodo sendiri. Salah satu contoh misalnya ketika Barreskrim mengumumkan salah satu yang dianggap sebagai bukti bahwa Joko Widodo menyelesaikan perkuliahannya yaitu KKN, di mana Barreskrim menyatakan bahwa Joko Widodo itu KKN di akhir tahun 1983, ternyata dianulir sendiri oleh Joko Widodo sendiri yang menyatakan bahwa dia mengikuti KKN di awal tahun 1985. Kedua, hal yang sangat penting dan sangat fatal yaitu ketika di tahun 2017 Joko Widodo menyatakan bahwa pembimbing skripsinya adalah Insinyur Kasmujo. Belakangan di tahun 2025 ketika Insinyur Kasmujo menganulir atau membantah pernyataan dari Joko Widodo, beliau menyatakan bahwa beliau bukan pembimbing skripsi dan beliau bukan pembimbing akademik, dan kemudian pernyataan itu dibantah oleh Joko Widodo yang menyatakan terakhir kali bahwa pembimbing skripsinya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dan Insinyur Kasmujo masih dipertahankan oleh Joko Widodo sendiri dengan menyatakan bahwa Insinyur Kasmujo adalah pembimbing akademik. 2 contoh dari sekian banyak blunder atau sekian banyak kontradiksi verbal atau narasi yang disampaikan baik oleh Joko Widodo sendiri maupun oleh Rektorat dari UGM sendiri justru semakin mengkonfirmasi bahwa memang betul ada persoalan besar terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Maka dengan itu kami, baik dari kami sebagai orang yang dilaporkan, dari 12 orang, kami bertiga, 3 serangkai RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan saya sendiri Dr. Tifa, bersama tim kuasa hukum kami tidak akan lelah dan terus akan maju untuk memberikan jawaban yang terbaik kepada publik. Kami secara dari sisi keilmiahan sudah menjawab melalui buku Jokowi White Paper, dan tim kuasa hukum kami terus bekerja untuk membuka labirin-labirin misteri yang terkait dengan ijazah Joko Widodo. Ini adalah sebuah kewajiban secara moral. Ini adalah sebuah moral responsibility dan moral obligatory yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi apa yang kami ikhtiarkan sampai dengan nanti bukan sebuah tindak pidana untuk memfitnah, untuk mencemarkan nama baik, untuk menghasut, untuk melakukan ujaran kebencian, tetapi kami melakukan kewajiban kami. Saya sebagai ilmuwan beserta dengan teman-teman, para jurnalis yang juga ikut dilaporkan, para aktivis yang juga ikut dilaporkan, termasuk pendampingan dari tim kuasa hukum kami untuk terus mengawal kasus ini hingga sampai akhir dari penyelesaian yang insya Allah dalam waktu dekat seluruh stakeholders akan bisa mendapatkan kesepakatan bagaimana penyelesaian dari kasus ijazah Joko Widodo ini.
Mungkin ada tambahan dari Pak Al-Katiri? Ada? Enggak. Baik. Mungkin Ustaz Didi menutup ya. Ya. Demikian konferensi pers pada malam hari ini, sekaligus kami juga menyampaikan bahwa 1 bulan buku Jokowi's White Paper yang kami sudah soft launchingkan di tanggal 18 Agustus 2025, 18 September 2025 ini, alhamdulillah buku sudah mulai bisa diterima oleh para pemesan dan kami sangat senang karena banyak sekali animo ingin mengundang kami di dalam bagaimana kita menganalisis melalui bedah buku, dan insya Allah kami akan terus tunaikan tugas kami, amanah dalam ilmu untuk terus mengejar kebenaran terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Dan untuk diketahui oleh khalayak juga, saat ini kami pun juga sudah melakukan penelitian dan analisis terkait juga dengan dugaan atas otentitas status atau riwayat pendidikan dari Gibran Rakabuming, Wakil Presiden, yang ini juga membutuhkan jawaban yang jelas, lugas, dan ilmiah untuk kami akan sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf kiranya bila ada salah kata dan sikap. Mudah-mudahan kita akan terus membersamai seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan menegakkan kebenaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.